Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Febisha Putri Mulyani, Neldra Kendrila, Rizlofi Malyoga, dan Raju Ancania. Untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai pembahasan materi akan dijelaskan kepada teman-teman kita nanti. Yuk sama-sama kita menyaksikannya. Nah, materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai apa yang diinginkan dan apa yang mungkin terjadi. Nah, di sini kita tidak dapat mendesain atau mengevaluasi tanpa memiliki pemahaman tentang keinginan perusahaan yang harus dilakukan oleh seorang karyawan. Tujuan dan strategi berasal dari pemahaman yang tepat tentang tujuan perusahaan. Pemahaman yang baik mengenai tujuan dan strategi akan menghasilkan alternatif pengendalian yang lebih besar. Hal ini memberikan petunjuk yang penting mengenai tindakan-tindakan yang diharapkan dan memperkecil timbulnya masalah perubahan perilaku. Perusahaan tidak hanya menentukan apa yang diinginkan, tetapi perusahaan juga perlu menilai apa yang mungkin terjadi. Permasalahan pengendaliannya seperti kurangnya pengarahan, masalah motivasi, keterbatasan personal. Jadi, perusahaan tersebut seharusnya bertanya kepada karyawannya, apakah karyawan tersebut memahami apa yang harus mereka lakukan atau apa yang harus mereka selesaikan. Selain itu, perusahaan juga seharusnya bertanya kepada karyawannya, apakah karyawan tersebut dapat memenuhi tugas yang diberikan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu pilihan pengendalian. Pilihan pengendalian ini terdiri dari 3 jenis pengendalian. Yang kita bahas yang pertama yaitu pengendalian kultural atau personal sebagai pertimbangan awal. Pengendalian ini layak menjadi pertimbangan pertama karena memiliki beberapa keunggulan. Seperti yang pertama, secara relatif memiliki sedikit akibat yang merugikan. Yang kedua, memiliki biaya out of the pocket yang rendah. Yang ketiga, membuat perusahaan mempertimbangkan seberapa layak bentuk manajemen. Yang keempat yaitu menilai tingkatan yang seharusnya dipertimbangkan dengan menggunakan bentuk pertimbangan lainnya. Selain memiliki keunggulan, pengendalian ini juga memiliki sisi kelemahannya, yaitu yang pertama, hanya akan memenuhi syarat jika karyawannya paham tentang apa yang diperlukan dalam peran mereka. Jadi, karyawan tersebut mampu bekerja dengan baik, kemudian termotivasi untuk bekerja dengan baik tanpa ditambahnya penguatan apapun dari perusahaan. Kemudian, karyawan tersebut didukung oleh struktur dan sistem organisasi yang baik. Kemudian, kelemahan yang terakhir yaitu jarang sekali pengendalian personal atau kultural ini mencukupi. Maksudnya di sini yaitu ketika sebagian besar karyawan yang mungkin selalu jujur, tapi di sisi lain pasti ada atau mungkin ada karyawan yang kurang jujur. Jadi, meskipun karyawan yang selalu jujur tadi mungkin akan terdorong untuk melakukan perilaku yang tidak diinginkan ketika mereka berada pada posisi sistem pengendalian yang lemah. Jadi, kemungkinan untuk mereka tertangkap itu adalah 0. Kejahatan akan terjadi jika adanya kesempatan. Oleh karena itu, seharusnya perusahaan tidak benar-benar sepenuhnya mengandalkan kepercayaan atau kebenaran oleh karyawan mereka. Jadi, untuk pengendalian personal ini perlu ditambahkannya pengendalian tindakan dan pengendalian hasil agar menjadi lebih kuat. Ini saya Neldra Kendrila akan membahas mengenai keunggulan dan kelemahan dari pengendalian tindakan, di mana keunggulan dari pengendalian tindakan ini adalah suatu bentuk pengendalian yang sangat tepat, namun begitu pasti memiliki kelemahan. Kelemahan di antaranya yaitu yang pertama, adanya pembatasan kemungkinan yang sangat tegas. Yang kedua, sebagian besar kemungkinan pengendalian tindakan ini sering mematahkan kreativitas, inovasi, dan adaptasi. Yang ketiga, akuntabilitas tindakan ini khususnya dapat menyebabkan kecerobohan. Yang keempat, yaitu pengendalian tindakan yang sering kali menimbulkan pengaruh negatif. Di sini saya Rizlofi Malyoga akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan pengendalian hasil. Kita akan bahas tentang keunggulan terlebih dahulu. Ada beberapa keunggulan pengendalian hasil. Yang pertama, flexibility atau kelayakan. Yang kedua, dapat terpengaruhnya perilaku karyawan ketika memperoleh otonomi yang signifikan. Sebuah otonomi yang signifikan diperlukan kreativitas karena otonomi memberi ruang pada cara berpikir yang baru dan inovatif. Keunggulan terakhir yaitu ada biaya yang relatif murah. Setelah kita membahas tentang keunggulan, kita juga harus membahas tentang kelemahan. Kelemahan yang pertama ada hasil pengukuran biasanya memberikan indikasi yang kurang sempurna. Yang kedua, ketika hasil dipengaruhi oleh apapun selain keterampilan dan usaha karyawan itu sendiri. Yang ketiga, biasanya tidak mungkin mengoptimalkan sejumlah target kinerja sebagai bagian dari sistem pengendalian hasil. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang pemilihan ketatnya pengendalian. Lebih jelasnya, kita harus menjawab beberapa pertanyaan agar kita lebih mudah memahami tentang apa itu pemilihan ketatnya pengendalian. Pertama, apakah manfaat potensial dari pengendalian ketat? Yang kedua, berapa biayanya? Dan yang ketiga, mungkinkah adanya efek samping yang merugikan?
Ketatnya pengendalian merupakan hal yang paling menguntungkan untuk bagian yang terpenting bagi keberhasilan perusahaan. Faktor penting keberhasilan sangat beragam pada seluruh perusahaan. Misalnya, pengendalian persediaan sangat penting bagi toko pengecer besar karena menjual persediaan tanpa pengendalian yang ketat tentu saja menyebabkan kebangkrutan. Yang kedua, manfaat potensial pengendalian yang ketat juga cenderung lebih tinggi ketika kinerjanya buruk. Seperti kata CEO Jack Welch pada General Electric. Ia mengatakan bahwa jika kamu mengerjakan dengan baik, kamu mungkin memiliki kebebasan yang lebih dibandingkan dengan sebagian besar CEO dari perusahaan perdagangan. Namun, pengendalian itu akan menjadi sangat ketat ketika satu unit memiliki kinerja di bawah standar. Jadi, semakin buruk kinerjanya atau semakin di bawah standar kinerjanya, maka pengendalian terhadap kinerja tersebut akan semakin ketat. Setelah kita bahas tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut, mungkinkah ada efek samping yang merugikan dalam ketatnya pengendalian ini? Efek samping yang merugikan kemungkinan akan terjadi jika pengendalian tersebut diimplementasikan. Sebagai contohnya, jika lingkungan tidak dapat diprediksi dan tingginya kebutuhan akan kreativitas, seperti dalam perusahaan berteknologi tinggi, pengetahuan yang luas mengenai tindakan yang diperlukan maupun hasil yang seharusnya dicapai tidak ada. Oleh karena itu, baik pengendalian tindakan maupun pengendalian hasil jelas tidak efektif dan implementasi yang ketat dari kedua pengendalian itu mungkin menimbulkan masalah. Pengendalian tindakan yang ketat mungkin menyebabkan perubahan perilaku dan memadamkan kreativitas. Pengendalian hasil yang ketat mungkin menyebabkan masalah dalam memilih pengukuran hasil yang benar dan dalam menetapkan target yang cukup menantang. Yang keduanya sulit dalam kondisi lingkungan yang berubah dengan cepat. Penjelasan selanjutnya itu simultaneous take loss control. Membiarkan kultur memberikan kepercayaan penuh sehingga karyawan bertindak untuk kepentingan perusahaan dan menghindari sebagian besar efek samping yang merugikan. Namun, keadaan yang diinginkan ini sulit tercapai. Adapun kemungkinan untuk mendekati jenis simultaneous take loss control yang sama meskipun tidak ada kultur perusahaan yang kuat. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan pengendalian ketat pada beberapa tindakan kunci atau hasil yang penuh berpengaruh paling besar terhadap keberhasilan perusahaan. Pengendalian seharusnya dilakukan terhadap bagian yang secara strategis penting daripada bagian yang kurang penting, tanpa memperhatikan berapa mudahnya pengendalian sebagian yang kurang penting. Tidak satupun pengendalian yang mungkin menggantikan kultur dapat diasumsikan terbebas dari efek samping yang merugikan, tetapi penggunaan pengendalian ketat secara selektif mungkin akan membatasi pengaruh ini. Selanjutnya, adaptasi terhadap perubahan. Seiring berkembangnya perusahaan, bentuk pengendalian personel atau kultur dan tindakan mungkin harus diganti atau ditambah dengan bentuk pengendalian yang lain. Sebagai konsekuensinya, pertumbuhan perusahaan mengarahkan pengendalian manajemen terhadap prosedur formalisasi yang meningkat dengan tujuan akuntabilitas tindakan dan perkembangan sistem informasi yang lebih terperinci untuk tujuan pengendalian hasil. Selanjutnya, tetap fokus pada perilaku. Tidak ada satupun bentuk pengendalian yang optimal pada semua keadaan. Apa yang baik bagi perusahaan mungkin tidak baik bagi yang lain. Namun, tetap penting untuk selalu fokus pada orang yang terlibat karena respon mereka akan menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya, mempertahankan pengendalian yang baik. Penyebab masalah yang dihadapi perusahaan seringkali beragam. Salah satu penyebabnya adalah pemahaman yang tidak sempurna mengenai penentuan atau pengaruh pengendalian manajemen dalam penentuan tersebut. Penyebab lain adalah kecenderungan manajemen untuk mengendalikan implementasi pengendalian manajemen pada bisnis lain yang seringkali lebih menekan. Tidak mudah untuk tetap menjaga pada tempatnya serangkaian SPM yang sesuai dalam jangka waktu yang lama, khususnya ketika perusahaan beroperasi pada lingkungan yang berubah dengan cepat. Oleh karena itu, kritik pada SPM harus dibuat dengan kewaspadaan. Pengendalian yang tampaknya longgar mungkin memiliki manfaat yang tersembunyi, seperti kreativitas yang tinggi, semangat kerjasama, atau biaya yang rendah. Penjelasan masing-masing materi telah selesai kami bahas semua. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Kami tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.